Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Nurita, Lestari Bunga, Muhammad Hanifan Fadlan, Muhammad Yoga Farhan, dan juga Sazrin Dania Kansa akan mempresentasikan tugas manajemen media massa kami dengan tema kreativitas dan inovasi. Peran kreativitas di media. Koni Semiawan menyatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan produk baru, walaupun produk tersebut belum tentu benar-benar baru. Kreativitas penting bagi semua organisasi, baik yang melibatkan produk, proses, dan prosedur. Dan produk, proses, dan prosedur ini adalah landasan kemampuan suatu organisasi untuk beradaptasi, tumbuh, dan juga bersaing. Kebutuhan akan kreativitas meluas lebih dari sekedar memunculkan ide orisinal. Keputusan tentang bagaimana mengembangkan produk, mengeksploitasi fitur teknologi, menemukan harga yang tepat, merekrut bakat yang tepat, dan juga mempromosikan produk ke industri dan konsumen, semuanya melibatkan kreativitas. Lalu, contoh kasus untuk subbab ini adalah media sosial sebagai ruang bagi industri kreatif, dan yang kedua ada peran media sosial dalam perkembangan industri kreatif. Selanjutnya ada materi meneliti kreativitas. Terlepas dari reservasi ini, dari tahun 1950-an dan seterusnya, arus peneliti yang mantap dan berkembang telah menyelidiki sifat dan penyebab kreativitas, meskipun tidak dalam konteks industri media. Dalam periode 1950 hingga 1980-an, ada dua untaian yang jelas dalam karya ini, yaitu penyelidikan terfokus pertama pada individu kreatif dan pada proses kreatifnya. Contoh kasus dari subbab ini yaitu inovasi dan kreativitas, tuntutan utama pendidikan zaman now, dan juga model pengembangan kreativitas dan inovasi dalam membentuk entrepreneur di era ekonomi digital. Selanjutnya adalah materi apa kreativitas dalam konteks organisasi yang akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Hanifan Fadlan. Kreativitas dalam konteks organisasi. Dalam konteks organisasi, kreativitas diperlukan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi kreativitas itu sendiri diperlukan untuk kepentingan organisasi. Tidak hanya industri media yang memerlukan kreativitas yang kuat, tetapi sektor lain juga memerlukan kreativitas, seperti industri farmasi, bioteknologi, barang mewah, retail, dan masih banyak lainnya. Teori kreativitas organisasi memberikan definisi kreativitas yang tepat dan cukup komprehensif untuk digunakan sebagai dasar dari sebuah penelitian, yaitu sebuah produk atau respon akan dinilai kreatif sejauh itu adalah sebuah novel. Respon yang sesuai tersebut akan berguna bagi tugas dalam organisasi, dan tugas dalam organisasi tersebut lebih bersifat heuristik daripada algoritmik. Dan contoh kasus kreativitas dalam konteks organisasi adalah perusahaan Gojek di Pulau Bali dan juga sekumpulan mahasiswa yang membuat vending machine di Jepang. Kreativitas versus inovasi. Kreativitas dan inovasi merupakan konsep yang tidak pasti. Penelitian tentang kreativitas selalu didasarkan pada psikologi. Ini berfokus pada inspirasi awal dari ide cemerlang yang mengarah pada penciptaan produk atau layanan baru. Inovasi pada perspektif ini dipahami sebagai keberhasilan dari implementasi gagasan kreatif dalam bentuk proses produk atau jasa. Dan kreativitas sendiri adalah inisiatif terhadap suatu produk atau proses yang bermanfaat, benar, tepat, dan bernilai terhadap suatu tugas yang lebih bersifat heuristik, yaitu sesuatu yang merupakan pedoman, petunjuk, atau panduan yang tidak lengkap yang akan menuntut kita untuk mengerti, mempelajari, atau menemukan sesuatu yang baru. Dan contoh kasus kreativitas versus inovasi adalah persaingan, inovasi dari brand Apple dan Samsung, dan juga kue cubit tradisional yang mulai dikalahkan oleh inovasi kue cubit baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lestari Bunga Pertiwi dengan nomor HD21 yang akan menjelaskan tentang asal-muasal kreativitas inti dari komponen-komponen kreativitas. Dalam setiap program, produk, ataupun suatu layanan, pasti membutuhkan ide pada awalnya. Dari ide tersebut, kita dapat mengembangkan kreativitas, dan kreativitas sendiri dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan juga organisasi di sekitarnya. Menurut pendekatan konstruktivis sosial, kreativitas memiliki 3 komponen yang harus dimunculkan dalam organisasi. Yang pertama adalah kemampuan kreativitas yang relevan. Yang kedua ada keahlian. Yang ketiga, selanjutnya ada motivasi intrinsik. Selanjutnya ada contoh kasus dari berita online, yaitu seorang ibu bernama Piercy membuat replika mainan alat rumah tangga untuk anak-anaknya. Berawal dari anak-anaknya yang suka bermain dengan alat rumah tangga yang tidak aman jika bermain tidak dalam pengawasan. Lalu ada studi kasus dari jurnal, yaitu ada kreativitas berbasis plastik.
Materi selanjutnya adalah merancang lingkungan kerja untuk meningkatkan motivasi intrinsik yang akan disampaikan oleh Muhammad Yoga Farhan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai merancang lingkungan kerja untuk meningkatkan motivasi intrinsik. Jadi kreativitas itu mungkin tampak seperti kontradiksi dalam istilah, tapi kontribusi utama dari tubuh teori yang didasarkan adalah untuk menunjukkan bahwa perubahan yang relatif biasa di lingkungan kerja dapat berdampak positif, langsung berpengaruh pada tingkat motivasi intrinsik dan karenanya pada kreativitas. Jadi dalam hal ini ada 5 hal yang dapat kita soroti. Yang pertama ialah dorongan. Jadi jika kreativitas dibutuhkan dari staf, maka mereka yang bertanggung jawab perlu secara eksplisit memintanya dan menjelaskan mengapa itu penting secara strategis. Seringkali sebuah perusahaan akan memprioritaskan kreativitas tetapi melewatkan langkah-langkah yang menggarisbawahi komitmen mereka. Lalu yang kedua ada tantangan kreatif dan bagaimana hal itu dibingkai. Jadi orang-orang kreatif bekerja untuk menyukai tantangan. Mereka mendambakan perasaan pencapaian yang datang dari memecahkan teka-teki dan mereka ingin melakukan pekerjaan yang baik. Selanjutnya, kreativitas itu sangat diperlukan karena yang pertama untuk menghadapi kompetisi, yang kedua di dalam kreativitas itu ada ide-ide, yang ketiga dari kreativitas akan tercipta suatu inovasi, dan yang keempat supaya dapat bertahan di dalam bisnis. Selanjutnya yang nomor 3 itu adalah otonomi. Otonomi mungkin adalah hal yang pertama di antara faktor-faktor kontekstual yang dibutuhkan untuk memotivasi intrinsik tingkat tinggi. Lalu yang keempat ada sumber daya. Jadi sumber daya yang penting untuk meningkatkan motivasi intrinsik ini adalah uang dan waktu, dan mereka harus dinilai dengan cermat karena membutuhkan keseimbangan masing-masing. Dan yang terakhir ada komposisi tim. Jadi mengapa komposisi tim ini penting? Karena tantangan kreatif seringkali secara epistemologis tidak dapat diselesaikan oleh satu orang dan membutuhkan masukan dari berbagai disiplin ilmu spesialis dan berbagai keahlian. Lalu untuk contoh kasus dari materi saya yaitu yang pertama dari berita online mengenai sektor seni dan industri kreatif berharap dukungan dari pemerintah BUMN, dan yang untuk dari jurnalnya yaitu pengaruh kreativitas dan perilaku inovatif terhadap keberhasilan usaha industri kecil melalui motivasi usaha sebagai variabel mediasi, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Anissa Nurinta Fitri. Kreativitas dalam organisasi kreatif. Pada saat ini kita dapat menemukan kreativitas di segala bidang. Salah satunya adalah di bidang organisasi. Organisasi kreatif adalah suatu organisasi yang dapat menemukan ide-ide baru dan mengembangkan ide tersebut untuk kemajuan organisasi. Salah satu contoh kasus yang saya ambil dari berita ini adalah kreativitas organisasi mahasiswa Stikom Indonesia di tengah pandemi. Kemudian ada juga contoh dari jurnal yang berjudul Dimensi Kreativitas dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. Berikutnya ada kreativitas dan model bisnis. Kreativitas adalah sebuah ide-ide yang dapat dikembangkan untuk memajukan suatu hal, salah satunya dalam bisnis. Dan bisnis sendiri itu memiliki berbagai jenis model-model bisnis yang dapat kita pelajari dan kita temukan. Saya mengambil contoh berita online, yaitu ide kreatif diyakini akan membuat pengangguran bakal membuka usaha baru. Dan dari jurnal saya mengambil strategi pengembangan model bisnis The Fire Surface dengan menggunakan pendekatan BCG Matrix. Selanjutnya ada materi kreativitas dalam sistem dan strategi yang akan dibawakan oleh Lestari Bunga. Di media-media saat ini dituntut untuk selalu beradaptasi, bertumbuh, dan bersaing dengan media-media lain seiring dengan berjalannya teknologi-teknologi baru yang ada. Oleh karena itu, sistem dan strateginya harus memiliki pembaruan untuk mengolah atau mengembangkan produk-produk media baru. Selanjutnya ada contoh dari berita online yaitu admin Grab di akun Twitternya yang kerap membuat heboh warganet. Jadi biasanya akun sosial media suatu perusahaan itu kan ditujukan untuk melayani keluhan dan pertanyaan konsumen. Namun berbeda dengan yang dilakukan admin akun Twitter Grab Indonesia yang kerap menjawab pertanyaan dengan pantun. Hal tersebut membuat akun Twitter Grab viral dan dibanjiri banyak followers. Selanjutnya ada contoh kasus dari jurnal yaitu strategi kreatif produser dalam mempertahankan eksistensi program Mission X Trans TV. Jadi produsernya mengatakan bahwa mereka harus mengetahui keunggulan produk mereka atau program mereka, mengapa mereka bisa eksis di masyarakat luas.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.